Apa jadinya jika seorang CEO cantik yang memiliki segalanya, justru jatuh hati pada pemuda pengangguran yang bahkan untuk makan saja susah? Kisah ini bermula dari kejadian sederhana di sebuah halte bus di Yogyakarta, di mana takdir mempermainkan dua insan beda kasta. Sebuah pertemuan tak terduga yang mengubah kebencian menjadi cinta, dan keputusasaan menjadi harapan. Simak terus kisahnya sampai akhir, karena banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian ya. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Coba tuliskan di kolom komentar, amin, dan dari kota mana saja kalian berasal. Siapa tahu doa kita diijabah oleh Tuhan semesta alam, dan menyambung tali silaturahmi kita semua. Sekarang, mari kita masuk ke bagian pertama ceritanya. Langit Yogyakarta sore itu tampak kelabu, seolah turut merasakan kesedihan yang menggelayut di hati seorang pemuda bernama Fikri. Hujan turun dengan derasnya, mengguyur aspal Jalan Jenderal Sudirman yang mulai padat oleh kendaraan orang-orang yang bergegas pulang kerja. Namun, di sudut sebuah halte Trans Jogja yang mulai berkarat, Fikri duduk termangu sendirian. Pakaian kemeja putih yang ia kenakan pagi tadi dengan penuh kebanggaan, kini tampak kusut dan sedikit basah terkena tampias air hujan yang terbawa angin. Fikri menatap nanar ke arah ujung sepatunya yang sedikit terbuka. Lem perekat sol sepatunya menyerah tepat saat ia hendak memasuki ruangan wawancara kerja tadi siang. Penampilan yang kurang meyakinkan itu membuat satpam di gedung mewah tadi menahannya cukup lama, membuatnya terlambat masuk, dan akhirnya ditolak mentah-mentah bahkan sebelum ia sempat menunjukkan betapa cerdas isi kepalanya. Mungkin memang belum rezekiku hari ini, gumam Fikri pelan, mencoba menghibur dirinya sendiri di tengah suara gemuruh hujan. Ia meraba saku celana bahan hitamnya yang sudah mulai tipis warnanya. Hanya tersisa beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Uang itu harus cukup untuk ongkos bus pulang dan makan malam nanti. Padahal, perutnya sudah mulai perih karena belum diisi nasi sejak pagi. Fikri adalah lulusan terbaik di angkatannya, seorang sarjana dengan otak cemerlang yang lulus lewat jalur beasiswa penuh. Namun, dunia kerja ternyata tidak seindah teori di dalam kelas. Tanpa koneksi orang dalam dan tanpa penampilan yang mentereng, ijazah dengan nilai sempurna miliknya seolah hanya kertas biasa yang tidak dilirik oleh perusahaan besar. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa butiran air hujan menerpa wajah Fikri. Ia memeluk tas ransel tuanya erat-erat, satu-satunya harta berharga yang berisi dokumen lamaran kerja dan ijazah aslinya. Ia tidak peduli tubuhnya basah dan kedinginan, asalkan dokumen masa depannya itu tetap kering dan aman. Di seberang jalan, lampu-lampu pertokoan mulai menyala, menampilkan kemewahan yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Fikri menghela napas panjang, uap hangat keluar dari mulutnya, beradu dengan udara dingin kota pelajar. Ia hanya ingin pulang, membasuh wajah, dan memeluk ibunya untuk sekadar mendapatkan kekuatan baru guna menghadapi hari esok yang mungkin masih sama kerasnya. Tapi bus yang ditunggunya tak kunjung datang, seakan semesta sedang menguji kesabaran pemuda itu hingga titik batasnya. Hujan semakin deras mengguyur bumi, seakan langit sedang menumpahkan seluruh beban kesedihannya sore itu. Di tengah suara gemuruh air yang menghantam aspal, pandangan Fikri tertuju pada sosok ringkih yang sedang kepayahan di pinggir trotoar, tak jauh dari tempatnya berteduh. Seorang nenek tua dengan punggung yang sudah membungkuk, sedang berusaha sekuat tenaga menahan gerobak pikul gorengannya, agar tidak terguling diterpa angin kencang. Situasi semakin kacau ketika plastik terpal biru yang seharusnya melindungi dagangannya terlepas ikatannya, dan terbang terbawa angin entah kemana. Tanpa perlindungan, air hujan mulai membasahi tumpukan tempe mendoan dan tahu isi yang masih hangat itu. Wajah keriput sang nenek terlihat sangat panik. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar berusaha menutupi dagangannya dengan tubuhnya yang renta, namun tentu saja itu sia-sia. Fikri tahu betul rasa takut itu. Rasa takut pulang tanpa membawa uang sepeser pun karena dagangan rusak. Padahal ada keluarga yang menunggu untuk diberi makan. Hati nurani pemuda itu bergetar hebat, mengalahkan rasa dingin yang mulai menusuk tulang-tulangnya. Tanpa berpikir dua kali, Fikri melepas jaket kain satu-satunya yang ia kenakan. Itu adalah jaket kesayangannya,
pelindung satu-satunya dari udara jahat sore itu. Ia berlari menerobos hujan, menghampiri nenek tersebut. Dengan cekatan, Fikri membentangkan jaketnya lebar-lebar dan menutupi nampan-nampan gorengan di atas gerobak itu. Kain jaketnya seketika basah kuyup menyerap air, namun gorengan di bawahnya selamat dan tetap kering. "Nak, ya ampun, jangan dipakai buat nutup gorengan. Nanti jaketmu kotor, badanmu basah kuyup," ucap nenek itu dengan suara bergetar, merasa tidak enak hati melihat pemuda necis itu kini hanya mengenakan kemeja tipis yang langsung menempel di kulit karena basah. Fikri hanya tersenyum tulus. Air hujan mengalir deras dari rambut hingga ke wajahnya, menyamarkan mana air hujan dan mana keringat dingin. Ia memegang tangan nenek itu yang terasa sangat dingin. "Tidak apa-apa, Mbah. Jaket saya bisa dicuci dan dikeringkan nanti di rumah. Tapi kalau gorengan Simbah basah, nanti tidak bisa dijual lagi. Simbah tenang saja ya, biar saya bantu dorong ke tempat yang lebih teduh di sana," jawab Fikri menenangkan. Mereka berdua kemudian menepi kemperan toko yang sudah tutup. Fikri menggigil hebat. Bibirnya mulai memucat karena kedinginan, namun ia merasa hangat di dalam hatinya melihat senyum lega sang nenek. Tanpa Fikri sadari, di jalan raya yang macet tepat di samping mereka, ada sepasang mata indah dari balik kaca mobil mewah yang sedari tadi memperhatikan setiap detil kejadian itu. Kejadian sederhana yang sebentar lagi akan mengubah garis hidup Fikri selamanya. Setelah memastikan nenek penjual gorengan itu aman dan bisa berteduh dengan nyaman, Fikri segera berpamitan. Ia teringat bahwa jam operasional bus Trans Jogja menuju daerah tempat tinggalnya sebentar lagi akan berakhir. Dengan napas yang masih memburu dan pakaian yang kini sepenuhnya basah kuyup menempel di badan, Fikri berlari kecil kembali menuju halte. Langkah kakinya terasa berat, sepatunya yang jebol kemasukan air, membuat setiap pijakan terasa tidak nyaman dan licin. Namun, nasib baik sepertinya memang belum mau berpihak padanya hari itu. Baru saja kaki Fikri menginjakan tangga halte, bus berwarna hijau kuning yang ia tunggu-tunggu sudah menutup pintunya. Fikri melambaikan tangan, berusaha memberi kode kepada sopir agar mau menunggu barang beberapa detik saja. "Pak, tunggu, Pak," teriak Fikri, suaranya hampir tenggelam di telan suara hujan. Sayangnya, sopir bus itu tidak melihatnya atau mungkin pura-pura tidak melihat karena mengejar waktu. Bus itu melaju perlahan meninggalkan halte, menyemburkan asap knalpot tipis yang langsung hilang disapu angin. Fikri terdiam kaku di pinggir jalan. Bahunya merosot lemas. Itu adalah bus terakhir untuk rute ke arah kosannya. Jika harus menunggu lagi, entah berapa lama waktu yang terbuang, atau mungkin tidak ada lagi armada yang lewat. Fikri menyeka wajahnya yang basah dengan lengan kemeja yang sama basahnya. Ia tersenyum kecut, menertawakan kemalangannya sendiri yang bertubi-tubi hari ini. "Ya sudahlah," gumam Fikri pelan, mencoba menguatkan hati. Hitung-hitung olahraga jalan kaki, lumayan menghemat ongkos 3.600 perak. Tanpa Fikri sadari, tepat di samping halte tempatnya berdiri, sebuah mobil mewah jenis Alphard berwarna hitam mengkilap sedang terjebak kemacetan lampu merah. Di dalam kabin mobil yang sejuk dan harum itu, duduk seorang wanita muda berparas cantik dengan balutan pakaian kerja yang elegan. Dia adalah Zalfa, seorang CEO muda yang baru saja menyelesaikan rapat panjang yang melelahkan. Sejak tadi, pandangan Zalfa tidak lepas dari sosok Fikri. Ia melihat bagaimana pemuda itu memberikan jaketnya pada si nenek, bagaimana ia berlari mengejar bus, dan bagaimana ia kini berdiri sendirian dengan tubuh menggigil namun tetap mencoba tersenyum tegar. Zalfa yang biasanya bersikap dingin dan tidak peduli pada urusan orang lain, tiba-tiba merasakan desiran aneh di dadanya. Di dunianya yang penuh dengan kepalsuan, di mana orang-orang mendekatinya hanya karena uang dan jabatan, ia belum pernah melihat ketulusan senaif itu. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu susah, masih sempat memikirkan orang lain? Pertanyaan itu mengusik benak Zalfa, membuatnya melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. "Pak, tolong pinggirkan mobilnya sebentar di depan pemuda itu," perintah Zalfa tiba-tiba, memecah keheningan di dalam mobil Alphard yang ia tumpangi. Sopir pribadi Zalfa, Pak Asep, sedikit terkejut namun segera menuruti perintah majikannya tanpa banyak bertanya. Mobil mewah itu pun menepi perlahan, berhenti tepat di samping Fikri yang sedang bersiap melangkahkan kakinya untuk pulang jalan kaki. Kaca jendela belakang perlahan turun, menampilkan wajah Zalfa yang cantik namun beraut datar. Aroma parfum mahal seketika menyeruak keluar,
bercampur dengan bau tanah basah di luar. "Mas, masuk." "Saya searah," ucap Zalfa singkat, nadanya terdengar seperti sebuah perintah daripada tawaran. Fikri terlonjak kaget. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan wanita cantik di dalam mobil itu sedang berbicara padanya, bukan pada orang lain. Saya, Mbak, maaf, tapi saya basah kuyup begini. Nanti jok mobilnya kotor." "Saya jalan kaki saja, tidak apa-apa," tolak Fikri halus, rasa sungkan atau paku khas orang Jawa begitu kental dalam dirinya. Ia sadar diri, kemejanya yang basah dan bau keringat tidak pantas masuk ke dalam kereta kencana modern itu. Zalfa menghela napas, sedikit tidak sabar. "Masuk saja. Hujan semakin deras. Daripada kamu pingsan di jalan karena kedinginan, nanti saya malah merasa bersalah karena membiarkan orang sakit di depan mata saya. Cepat masuk, di belakang mobil masih macet panjang." Mendengar ketegasan dalam suara Zalfa dan klakson kendaraan lain yang mulai bersahutan, Fikri akhirnya menyerah. Dengan gerakan canggung dan hati-hati, ia membuka pintu mobil dan duduk di ujung kursi, berusaha agar tubuhnya tidak terlalu banyak menyentuh jok kulit berwarna krem yang tampak sangat empuk dan mahal itu. Pintu tertutup otomatis, dan seketika suasana bising hujan di luar lenyap, digantikan oleh kesunyian kabin yang sejuk dan alunan musik instrumental pelan. Suasana di dalam mobil terasa begitu canggung. Fikri duduk tegak seperti patung, tangannya diletakkan di atas pangkuan, meremas celananya yang basah. Ia merasa seperti butiran debu di tengah istana kaca. Zalfa sendiri kembali sibuk dengan tablet di tangannya, seolah tidak peduli dengan kehadiran penumpang asing di sebelahnya. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh suara yang sangat tidak sopan. "Kru-cuku." Suara perut Fikri berbunyi sangat nyaring, memecah keheningan layaknya petir di siang bolong. Fikri memejamkan matanya, wajahnya seketika memerah pada menahan malu yang luar biasa. Ia ingin sekali menghilang dari muka bumi saat itu juga. Zalfa menghentikan jarinya di layar tablet. Sudut bibirnya berkedut menahan tawa, namun ia segera menguasai diri untuk tetap terlihat berwibawa. Tanpa menoleh, Zalfa mengambil sebuah kotak makan di sampingnya yang berisi sandwich premium utuh yang belum sempat ia sentuh karena sibuk rapat. "Makanlah. Saya tadi beli kebanyakan dan sedang tidak selera makan. Habiskan, daripada dibuang mubazir," ucap Zalfa sambil menyodorkan kotak itu ke arah Fikri. Fikri menatap roti isi daging dan sayuran segar itu dengan tatapan nanar. Aroma lezatnya langsung menusuk hidung, membuat cacing di perutnya semakin memberontak. "Terima kasih banyak, Mbak. Maaf merepotkan," ucap Fikri lirih. Dengan tangan gemetar, ia menerima makanan itu dan mulai memakannya. Gigitan pertama terasa seperti surga dunia bagi Fikri yang kelaparan. Zalfa melirik sekilas dari sudut matanya, melihat betapa lahapnya pemuda itu makan, ada rasa hangat yang aneh menjalar di hati bekunya. Perjalanan singkat namun berkesan itu, akhirnya berakhir ketika mobil Alphard berhenti tepat di depan lobi utama gedung perkantoran megah bertuliskan, Nusantara Digital. Fikri segera merapikan sisa bungkus makanannya dan bersiap turun. Ia membungkuk hormat kepada Zalfa, mengucapkan terima kasih berkali-kali atas kebaikan hati wanita asing yang telah menyelamatkannya dari guyuran hujan dan rasa lapar. Zalfa hanya mengangguk pelan, tanpa sepatah kata pun, membiarkan pemuda itu turun kembali ke dunia nyatanya yang keras. Fikri berlari kecil menuju pintu masuk gedung, tanpa menyadari bahwa mobil mewah yang baru saja ia tumpangi itu meluncur menuju area parkir khusus direksi di gedung yang sama. Langkah kaki Fikri terhenti tepat di pintu kaca otomatis. Seorang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam safari lengkap langsung menghadangnya. Tatapan mata satpam itu menyapu penampilan Fikri dari ujung rambut yang lepek, hingga sepatu yang basah dan berlumpur. Jelas sekali, penampilan Fikri sangat kontras dengan lantai marmer lobi yang berkilauan. "Maaf, Mas. Mau cari siapa?" "Pengiriman paket lewat pintu sampingnya, jangan lewat lobi utama. Lihat itu lantainya jadi kotor semua karena sepatu Mas," tegur satpam itu dengan nada ketus sambil menunjuk noda air yang tertinggal di lantai. Fikri menelan ludah, berusaha tetap sopan meski harga dirinya sedikit terusik. "Maaf, Pak. Saya bukan kurir paket. Saya datang untuk melamar pekerjaan di bagian administrasi. Saya mendapat info ada lowongan walk-in interview hari ini." Satpam itu tertawa sinis, menggelengkan kepalanya meremehkan.
Lowongan memang ada, tapi lihat penampilanmu itu. Basah kuyup, lusuh, sepatu jebol. Kantor ini standar internasional, Mas. Mana ada HRD yang mau terima pelamar kayak gembel begini? Pulang saja, rapikan dulu penampilanmu. Fikri hendak memohon, namun sebuah suara familiar memanggil namanya dari arah dalam lobi. Fikri? Ya ampun, itu benar kamu? Seorang pria rapi berkacamata, mengenakan ID card staf HRD, berjalan tergesa menghampiri mereka. Itu adalah Dimas, teman satu angkatan Fikri saat kuliah dulu yang kini bekerja di sana. Dimas tampak kaget melihat kondisi sahabat jeniusnya itu. Setelah Fikri menjelaskan situasinya secara singkat, Dimas langsung menarik tangan Fikri melewati satpam yang kini terdiam kaku. Sudah, jangan hiraukan dia. Kamu memang telat, tapi aku tahu kapasitas otakmu, FIK. Masuklah, tes tulisnya baru saja akan ditutup 5 menit lagi. Ini kesempatan terakhirmu, ujar Dimas sambil menyerahkan lembar soal dan pensil. Tanpa membuang waktu untuk mengeringkan baju, Fikri duduk di pojok ruangan tes yang dingin. Tangannya yang masih gemetar karena kedinginan memegang pensil erat-erat. Begitu matanya membaca soal-soal logika, matematika, dan dasar pemrograman di kertas itu, seketika fokusnya berubah tajam. Soal-soal yang bagi pelamar lain terlihat rumit dan memusingkan, bagi Fikri terlihat seperti permainan anak kecil. Ia mengerjakan soal demi soal dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah penanya menari di atas kertas, menuangkan segala kecerdasan yang selama ini terpendam di balik penampilannya yang sederhana. Fikri tidak tahu bahwa hasil tes yang sedang ia kerjakan ini akan menjadi tiket emas yang mengubah nasibnya. Di lantai paling atas gedung Nusantara Digital, suasana sangat berbeda dengan keriuhan di lobi bawah. Ruangan kerja CEO itu hening, dingin, dan beraroma lavender yang menenangkan. Jalva duduk di balik meja kerjanya yang besar. Matanya menatap tajam ke arah laporan rekrutmen harian yang baru saja dikirimkan oleh kepala HRD. Alisnya yang rapi perlahan terangkat ketika melihat satu nama yang diberi tanda merah tebal, menandakan kandidat dengan nilai tes tertinggi. Fikri Ardiansyah. Skor IQ 145. Nilai logika dan pemrograman, sempurna, gumam Zalfa membaca data di layar tabletnya. Jarinya kemudian menggeser layar untuk melihat pas foto yang terlampir di berkas digital tersebut. Jantung Zalfa seakan berhenti berdetak sesaat. Wajah polos di foto itu adalah wajah yang sama dengan pemuda basah kuyup yang baru saja ia beri tumpangan. Pemuda yang rela memberikan jaketnya demi gorengan seorang nenek. Ternyata, dia bukan hanya berhati emas, tetapi juga memiliki otak yang jenius. Ada rasa kagum yang perlahan menyelinap masuk ke dalam hati Zalfa, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan terhadap laki-laki manapun. Rasa penasaran yang tak terbendung mendorong Zalfa untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan gerakan cepat, ia membuka aplikasi sistem keamanan kantor yang terhubung langsung ke seluruh kamera CCTV di gedung itu. Jari-jarinya menari di atas keyboard, mencari akses kamera ke ruang staf administrasi baru di lantai 3. Di layar monitor raksasa di hadapannya, muncullah gambar ruangan yang sibuk. Jalva menggerakkan joystick kontrol kamera, mencari sosok Fikri di antara deretan meja kubikel. Akhirnya, ia menemukannya. Fikri duduk di pojok ruangan, tubuhnya masih terlihat lembab, namun wajahnya tampak serius mempelajari tumpukan dokumen sop perusahaan. Jalva tanpa sadar menekan tombol zoom in. Lensa kamera di ruangan sana bergerak halus, memperbesar fokus tepat ke wajah Fikri. Zalfa ingin melihat lebih jelas ekspresi pemuda itu saat bekerja. Tiba-tiba, di layar monitor, Fikri mendongakkan kepalanya. Telinganya yang tajam sepertinya mendengar suara motor kecil dari kamera CCTV yang bergerak di pojok plafon. Mata Fikri menatap lurus ke arah lensa kamera. Jalva terkesiap, seolah-olah tatapan mereka bertemu langsung meski terpisah puluhan lantai. Fikri, yang mengira bahwa yang sedang memantaunya adalah petugas keamanan, tersenyum ramah. Ia menganggukkan kepalanya sopan dan melambaikan tangan kecil ke arah kamera dengan wajah polos tanpa dosa, seolah berkata, "Saya kerja baik-baik kok, Pak." Melihat tingkah lugu itu, wajah Zalfa seketika memanas. Pipinya merona merah. Ia merasa seperti pengintip yang tertangkap basah. Dengan panik dan salah tingkah, Zalfa buru-buru mematikan layar monitornya hingga gelap.
Ia menyandarkan punggungnya ke kursi empuk, memegangi dadanya yang berdegup kencang tak karuan. Apa-apaan kamu ini, Zalfa? Kenapa jadi seperti ABG yang sedang jatuh cinta begini? Rutuknya pada diri sendiri, sambil berusaha menormalkan napasnya. Namun, bayangan senyum polos Fikri di layar tadi, menolak untuk pergi dari ingatannya. Dunia kerja seringkali diibaratkan sebagai hutan rimba, di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Hal itulah yang langsung dirasakan Fikri di hari-hari pertamanya bekerja. Kehadirannya yang cemerlang dengan nilai tes sempurna ternyata tidak disambut baik oleh semua orang. Ada Rio, seorang manajer senior di divisi pemasaran yang merasa posisinya terancam. Rio adalah tipe atasan yang lebih pandai menjilat atasan daripada bekerja, dan ia sangat tidak suka melihat ada anak baru yang berpotensi lebih pintar darinya. Penampilan Fikri yang sederhana dan latar belakangnya yang bukan dari kalangan berada, menjadi sasaran empuk bagi Rio untuk menunjukkan kuasanya. Siang itu, tepat setelah jam istirahat makan siang, Rio mendatangi meja kerja Fikri dengan membawa tumpukan dokumen fisik yang menggunung dan sebuah flash disk berisi ribuan data mentah yang berantakan. Ia membanting tumpukan kertas itu ke meja Fikri dengan cukup keras, membuat beberapa staf lain menoleh kaget. Suasana ruangan seketika hening, mencekam. "Hei, anak baru. Jangan mentang-mentang kamu masuk sini lewat jalur tes khusus. Kamu bisa santai-santai ya," ucap Rio dengan nada sinis yang sengaja dikeraskan. "Tugas kamu hari ini, rekap semua data penjualan 5 tahun terakhir dari dokumen ini dan cocokkan dengan data di flash disk. Saya mau laporannya lengkap, rapi, tanpa ada satupun angka yang salah, dan harus ada di meja saya sebelum jam 5 sore ini. Mengerti?" Tugas itu jelas tidak masuk akal. Merekap data penjualan selama 5 tahun secara manual, biasanya membutuhkan waktu 1 minggu penuh, bagi tim yang terdiri dari 3 orang. Rio tersenyum licik, membayangkan Fikri akan lembur sampai pagi, menangis, lalu menyerah dan mengundurkan diri karena tidak kuat mental. Fikri menatap tumpukan tugas itu, lalu menatap jam dinding. Hanya ada waktu 4 jam tersisa. Namun, alih-alih protes atau memohon keringanan, Fikri justru mengangguk sopan. "Baik, Pak Rio. Akan saya kerjakan segera," jawab Fikri tenang, tanpa gurat ketakutan sedikit pun di wajahnya. Rio mendengus meremehkan dan berlalu pergi ke kantin untuk ngopi santai, yakin bahwa Fikri akan hancur lebur. Sepeninggal Rio, Fikri mulai membuka data-data tersebut di komputernya. Matanya memindai pola data dengan cepat. Otak jeniusnya langsung bekerja. Bagi orang awam, ini adalah pekerjaan kuli ketik. Tapi bagi Fikri, ini adalah masalah logika yang bisa diselesaikan dengan algoritma. Ia tidak mengetik data satu persatu seperti yang dibayangkan Rio. Jari-jari Fikri justru menari lincah di atas keyboard, menuliskan baris-baris kode skrip pemrograman sederhana untuk mengotomatisasi pekerjaan itu. Ia membangun sebuah rumus di dalam aplikasi pengolah data yang bisa membaca, memilah, dan menyusun ribuan angka itu secara otomatis hanya dalam hitungan menit. 2 jam kemudian, Rio kembali ke ruangan dengan wajah sombong, siap untuk memarahi Fikri yang ia duga baru mengerjakan 10%. "Gimana? Sudah mau nyerah? Makanya kalau kerja itu pakai otak, bukan cuma..." Kalimat Rio terhenti di tenggorokan. Matanya melotot melihat Fikri sedang duduk santai menyeruput teh hangat, sementara di layar monitornya terpampang laporan data penjualan 5 tahun yang sudah tersusun sangat rapi, lengkap dengan grafik analisis pertumbuhan yang berwarna-warni. "Sudah selesai semua, Pak. Saya juga sudah buatkan analisis tren penjualannya sebagai bonus, biar Bapak lebih mudah presentasi ke Bu Zalfa nanti. Silakan dicek," ucap Fikri sambil menyerahkan hasil cetakannya dengan senyum ramah. Rio ternganga, mulutnya terkunci rapat tak bisa berkata-kata. Ia memeriksa hasil kerja Fikri mencari kesalahan, namun hasilnya nihil. Semuanya sempurna. Senior yang berniat menjebak itu, kini justru tampak bodoh di hadapan junior yang ia remehkan. Fikri telah membuktikan bahwa kecerdasan adalah senjata terbaik untuk melawan intimidasi, tanpa perlu banyak bicara. Benih-benih cinta seringkali tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di lorong sempit kantor yang penuh debu sekalipun. Sore itu, aktivitas di kantor Nusantara Digital sedang sangat padat karena persiapan audit akhir bulan. Lorong penghubung antara ruang arsip dan ruang staf yang biasanya lega, kini dipenuhi oleh tumpukan kardus dokumen setinggi pinggang orang dewasa,
menyisakan jalan setapak yang hanya cukup dilewati satu orang saja. Fikri sedang berjalan tergesa-gesa membawa tumpukan map tebal di kedua tangannya. Pikirannya fokus pada pekerjaan, sampai ia tidak menyadari bahwa dari arah berlawanan, Jalva sedang melakukan inspeksi mendadak ke area operasional. Mereka berdua bertemu tepat di tengah lorong sempit itu. Keduanya berhenti mendadak, saling bertatapan dengan canggung. Tidak ada ruang untuk memutar balik atau menepi. "Maaf, Bu Zalfa. Silakan Ibu duluan," ucap Fikri sopan sambil memiringkan badannya sekuat tenaga, menempelkan punggungnya ke tumpukan kardus agar Zalfa bisa lewat. Jalva mengangguk singkat, mempertahankan wibawanya. "Terima kasih," jawabnya pelan. Zalfa pun mencoba melangkah maju melewati celah sempit di depan Fikri. Namun, karena ruang gerak yang sangat terbatas, tubuh mereka mau tidak mau harus berpapasan dengan jarak yang sangat dekat. Aroma parfum mahal Zalfa yang elegan bercampur dengan wangi sabun mandi Fikri yang segar dan sederhana. Saat Zalfa berusaha menyelinap lewat, sebuah insiden kecil namun mendebarkan terjadi. Tali lanyard atau kalung kartu identitas yang menggantung di leher Zalfa, tanpa sengaja tersangkut kuat pada kancing kemeja bagian atas Fikri. Jalva yang belum sadar terus melangkah, membuat tali itu menegang dan menarik tubuhnya mundur, hingga ia hampir terjatuh ke pelukan Fikri. Refleks, Fikri menahan tumpukan map dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menahan bahu Zalva agar tidak terjerembab. Kini, posisi mereka terkunci. Wajah cantik sang CEO hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari wajah Fikri. Begitu dekat, hingga Fikri bisa melihat bintik coklat indah di bola mata Zalfa, dan Zalfa bisa merasakan hembusan napas hangat Fikri yang menerpa keningnya. Waktu seolah berhenti berputar di lorong itu. Jantung Zalfa berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari ribusuknya. Wajahnya yang putih mulus seketika merona merah padam. Ia ingin mundur, tapi tali ID card itu menahannya tetap di sana, memaksanya menatap dada bidang pemuda di hadapannya. "Jangan bergerak, Bu," bisik Fikri dengan suara yang tetap tenang namun terdengar parau. "Talinya nyangkut di kancing saya. Kalau Ibu paksa tarik, nanti kemeja saya robek atau leher Ibu sakit. Lakukan sesuatu, Fikri. Cepat lepaskan," desis Zalfa panik, matanya bergerak gelisah, takut ada karyawan lain yang melihat posisi inti mereka yang sebenarnya murni kecelakaan itu. Dengan sangat hati-hati dan penuh sopan santun, jari-jari Fikri bergerak melepaskan lilitan tali nilon itu dari kancingnya. Ia berusaha keras agar jari jemarinya tidak menyentuh kulit atau bagian tubuh Zalfa sedikitpun. Suasana hening, hanya terdengar suara detak jam dinding dan deru napas mereka berdua yang memburu. Setelah pergulatan batin selama 10 detik yang terasa seperti 10 jam, tali itu akhirnya terlepas. Jalva langsung mundur 2 langkah, merapikan blazernya dengan salah tingkah. Ia tidak berani menatap mata Fikri lagi. "Terima kasih. Kembali bekerja," ucapnya ketus untuk menutupi rasa malunya, lalu bergegas pergi setengah berlari meninggalkan Fikri yang masih terpaku di sana sambil memegangi dadanya sendiri yang ternyata berdebar sama kencangnya. Malam semakin larut, jarum jam di dinding kantor sudah menunjuk angka 9. Gedung Nusantara Digital yang biasanya bising oleh aktivitas karyawan kini telah sunyi senyap. Hanya tersisa Fikri di kubikelnya yang masih berkutat dengan layar komputer, menyelesaikan sisa pekerjaan yang diberikan Rio tadi siang, dan Zalfa yang masih bertahan di ruangannya di lantai 15 untuk memeriksa laporan keuangan. Di luar sana, hujan deras kembali turun disertai angin kencang, seolah alam sedang tidak bersahabat malam ini. Tiba-tiba, suara guntur menggelegar dahsyat, disusul dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Detik berikutnya, jap, seluruh aliran listrik di gedung itu padam seketika. Komputer Fikri mati, lampu-lampu padam, menyisakan kegelapan total yang pekat dan mencekam. Sistem genset otomatis tampaknya mengalami gangguan dan tidak segera menyala. Di lantai 15, Zalfa mematung di kursinya. Napasnya tercekat. Di balik sosoknya yang tegas dan berwibawa sebagai CEO, Zalfa menyimpan rahasia kecil yang memalukan. Ia mengidap nyektophobia atau ketakutan berlebih pada kegelapan. Rasa trauma masa kecil membuatnya merasa sesak napas dan panik setiap kali terjebak dalam gelap gulita sendirian. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencengkeram pegangan kursi dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin berteriak memanggil bantuan, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Di tengah kepanikan itu,
Seberkas cahaya terang tiba-tiba menembus pintu kaca ruangannya. Fikri muncul dengan napas terengah-engah sambil mengarahkan lampu senter dari ponselnya ke sekeliling ruangan. Fikri, dengan insting tajamnya, teringat bahwa bosnya belum pulang dan pasti terjebak di atas sendirian. "Bu Zalfa? Ibu baik-baik saja?" panggil Fikri, suaranya terdengar khawatir namun menenangkan. Cahaya senter itu akhirnya menyorot wajah Zalfa yang pucat pasi. Melihat Fikri datang, pertahanan diri Zalfa runtuh. "Fikri, tolong." Lirihnya nyaris tak terdengar. Fikri segera mendekat, namun tetap menjaga jarak sopan. Ia tidak menyentuh Zalfa, tapi mengarahkan cahaya senter ke wajahnya sendiri, agar Zalfa bisa melihat ada orang lain di sana dan merasa aman. "Tenang, Bu. Saya di sini." Listriknya sepertinya konslet total. "Kita harus turun lewat tangga darurat. Ibu bisa berdiri?" Zalfa mengangguk lemah, tapi kakinya terasa seperti jeli. Saat ia mencoba berdiri, ia hampir limbung. Fikri dengan sigap menyodorkan lengan kemejanya yang panjang. "Pegang lengan baju saya, Bu. Jangan takut, saya akan jalan di depan Ibu. Saya pastikan tidak akan ada yang mencelakai Ibu selama saya ada di sini." Zalfa yang ketakutan tidak punya pilihan lain. Ia memegang ujung lengan kemeja Fikri erat-erat, seperti anak kecil yang takut kehilangan induknya di pasar malam. Mereka pun mulai menuruni tangga darurat yang gelap dan sempit itu selangkah demi selangkah. Dari lantai 15 menuju lantai dasar bukanlah perjalanan yang singkat. Suara langkah kaki mereka bergema di lorong beton yang dingin. Untuk memecah keheningan dan mengalihkan rasa takut Zalfa, Fikri mulai bercerita. Ia tidak membicarakan pekerjaan atau hal berat. Ia justru menceritakan kisah-kisah lucu tentang kucing peliharaannya di kampung, tentang ibunya yang pernah salah memasukkan garam ke dalam kolak pisang, dan hal-hal receh lainnya. Suara bariton Fikri yang tenang dan cerita-ceritanya yang jenaka perlahan, membuat detak jantung Zalfa kembali normal. Di dalam kegelapan itu, yang ada hanya cahaya senter dan punggung tegap Fikri yang melindunginya. Untuk pertama kalinya, Zalfa merasa sangat bergantung pada seseorang, dan orang itu adalah karyawan yang baru dikenalnya beberapa hari. Perasaan nyaman yang aneh mulai menyusup, menghangatkan hati sang CEO di tengah dinginnya tangga darurat. Keesokan harinya, sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menemaninya melewati insiden mati lampu yang mencekam, Zalfa berniat mentraktir Fikri makan malam. Bagi seorang CEO seperti Zalfa, ucapan terima kasih biasanya diwujudkan dengan makan malam mewah di restoran hotel berbintang 5, lengkap dengan pelayan berdasi dan alunan piano klasik. Namun, Fikri dengan halus menolak tawaran itu. Dengan senyum misterius, ia justru menantang bosnya untuk mencoba tempat makan favoritnya yang ia klaim memiliki kopi terbaik Yogyakarta. "Ibu percaya sama saya kan? Tempat ini jauh lebih autentik daripada restoran Prancis manapun," ujar Fikri meyakinkan. Mobil Alphard hitam itu akhirnya berhenti bukan di lobi hotel, melainkan di pinggir jalan dekat stasiun Tugu yang ramai. Zalfa turun dengan ragu, memandang sekelilingnya yang dipenuhi asap pembakaran arang dan riuh rendah suara pengamen jalanan. Fikri mengajaknya ke sebuah angkringan legendaris, angkringan Kopi Jos. Bagi Zalfa yang terbiasa hidup higienis dan eksklusif, duduk lesehan di atas tikar plastik di pinggir trotoar adalah pengalaman pertamanya seumur hidup. Ia tampak canggung, bingung harus meletakkan tas brandednya di mana, dan takut blazernya kotor. "Santai saja, Bu. Di sini semua orang sama. Tidak ada CEO, tidak ada bawahan, yang ada hanya penikmat sego kucing," goda Fikri sambil menggelar tikar lebih lebar. Fikri dengan cekatan memesankan menu, 2 gelas kopi jos yang mendesis saat arang panas dicelupkan ke dalamnya, beberapa bungkus nasi kucing, dan aneka sate. Zalfa menatap bungkusan nasi kecil berbalut daun pisang itu dengan tatapan bingung. "Ini nasi? Kok kecil sekali? Ini porsi makan manusia atau porsi diet ketat?" tanya Zalfa polos, membuat Fikri tertawa lepas. "Ini namanya nasi kucing, Bu. Porsinya memang sedikit biar kita bisa nambah terus." Cara bukanya begini, Fikri memperagakan cara membuka bungkus nasi itu dengan telaten, lalu menyodorkannya pada Zalfa. Momen lucu yang menggemaskan pun terjadi. Zalfa, yang penasaran dengan sate berwarna merah menggoda di depannya, langsung menggigitnya tanpa bertanya. Ternyata itu adalah sate mercon yang terkenal dengan pedasnya yang menyengat lidah. "Hah? Pedas?" Fikri,
Air. Air. Pekik Zalfa panik, wajah juteknya yang biasa dingin seketika berubah merah padam. Matanya berair, bibirnya mendesis kepedasan, dan tangannya mengipas-ngipas mulutnya dengan panik. Hilang sudah wibawa sang CEO yang angker. Fikri dengan sigap menusukkan sedotan ke gelas es teh manis plastik, dan memberikannya pada Zalfa. Minum pelan-pelan, Bu. Itu sate ranjau, memang khusus buat yang bernyali, ucap Fikri sambil terkekeh. Melihat Zalfa yang kepedasan sampai menangis namun, akhirnya tertawa menertawakan kebodohannya sendiri, Fikri tertegun. Malam itu, di tengah asap angkringan dan bisingnya jalanan Jogja, Fikri tidak melihat seorang atasan yang berjarak. Ia melihat seorang wanita biasa yang bisa tertawa lepas, makan dengan lahap, dan terlihat begitu manusiawi. Dinding tebal pembatas status sosial di antara mereka perlahan mulai runtuh, digantikan oleh kehangatan obrolan sederhana yang jauh lebih bermakna dari sekadar rapat pemegang saham. Kebahagiaan sederhana di angkringan malam itu ternyata harus dibayar mahal keesokan harinya. Di kantor Nusantara Digital, kabar burung menyebar lebih cepat daripada virus komputer. Rio, manajer senior yang sejak awal membenci Fikri, rupanya melihat mobil Zalfa terparkir di dekat stasiun Tugu malam itu. Dengan bumbu penyedap yang berlebihan, Rio mulai menebar racun ke setiap telinga karyawan yang ia temui di pantry, maupun lewat grup obrolan WhatsApp rahasia yang tidak berisi jajaran direksi. Kalian lihat sendiri kan? Si anak baru itu, Fikri. Kinerjanya biasa saja, tapi jago banget cari muka. Hasut Rio dengan suara yang sengaja dipelankan namun cukup jelas terdengar. Saya curiga dia pakai pegangan atau main dukun. Masa Bu Zalfa yang terkenal dingin dan anti cowok miskin bisa mau diajak makan di pinggir jalan? Kalau bukan karena pelet. Apalagi, hati-hati, jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Fitnah kejam itu menyebar bagai api yang menyambar bensin. Tatapan mata rekan-rekan kerja yang tadinya mulai menghargai kemampuan Fikri, kini berubah menjadi tatapan sinis, curiga, dan penuh penghakiman. Setiap kali Fikri berjalan melewati kubikel, suara bisik-bisik langsung terdengar, disusul dengan tawa mengejek yang menyakitkan telinga. Fikri bukanlah orang yang tuli. Ia mendengar semua gunjingan itu. Hatinya perih, bukan karena dirinya dihina sebagai orang miskin, melainkan karena nama baik Zalfa ikut terseret ke dalam lumpur fitnah yang kotor. Ia sadar, kedekatannya dengan sang CEO telah menjadi bumerang. Jika ia terus bersikap akrab, wibawa Zalfa sebagai pemimpin akan runtuh di mata karyawannya. Demi melindungi kehormatan wanita yang diam-diam mulai ia kagumi itu, Fikri mengambil keputusan berat. Ia harus mundur. Ia harus membangun tembok raksasa di antara mereka. Perubahan sikap Fikri terasa begitu drastis. Siang itu, Zalfa memanggil Fikri ke ruangannya untuk membahas lanjutan proyek. Zalfa menyambutnya dengan senyum hangat, masih terbawa suasana akrab semalam. "Fik, duduk. Soal sate mercon semalam, saya kapok tapi ketagihan lo," ucap Zalfa mencoba bercanda. Namun, Fikri tidak membalas senyuman itu. Wajahnya datar, kaku, dan tatapan matanya tidak lagi menatap wajah Zalfa, melainkan tertuju pada meja kerja. Ia berdiri tegak dengan sikap istirahat di tempat layaknya seorang prajurit bawahan di hadapan jenderal. "Mohon maaf, Bu Zalfa. Jika tidak ada hal yang substansial mengenai pekerjaan, saya izin untuk segera kembali ke meja saya. Masih banyak tugas administrasi yang harus saya selesaikan sesuai job desk saya sebagai staf biasa," jawab Fikri dengan nada yang sangat formal, dingin, dan berjarak. Senyum di bibir Zalfa perlahan memudar, digantikan oleh raut kebingungan dan kekecewaan. Ia merasa seolah sedang berbicara dengan robot, bukan dengan Fikri yang hangat dan humoris. "Fikri, kamu kenapa? Apa saya ada salah bicara?" "Tidak, Bu. Ibu adalah atasan saya, dan saya bawahan Ibu. Sudah semestinya kita menjaga batasan profesionalisme, agar tidak menimbulkan asumsi liar di luar sana." "Permisi, Bu," potong Fikri cepat, lalu membungkuk kaku dan berbalik pergi meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Zalfa terpaku di kursinya. Dadanya terasa sesak. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun penolakan halus Fikri terasa lebih menyakitkan daripada putus cinta. Ia merasa kehilangan sosok teman yang baru saja ia temukan, dan kesepian di puncak Menara Gading itu kembali menyelimutinya, lebih dingin dari sebelumnya.
Seminggu berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan dada. Puncaknya terjadi pada saat rapat evaluasi bulanan yang dihadiri oleh seluruh kepala divisi. Suasana di ruang rapat utama lantai 15 terasa begitu dingin, sedingin pendingin ruangan yang diputar maksimal. Fikri duduk di kursi paling belakang sebagai notulen, menundukkan kepalanya, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian. Namun, Rio rupanya belum puas jika belum melihat Fikri benar-benar terusir dari perusahaan. Di tengah presentasinya, Rio tiba-tiba membelokkan topik. Ia menampilkan slide kosong dan mulai menunjuk Fikri dengan pulpen lasernya. Bapak Ibu sekalian, target divisi pemasaran bulan ini sedikit meleset. Mengapa? Karena fokus tim kami terpecah. Kami harus mengasuh staf baru yang masuk lewat jalur istimewa, tapi kinerjanya nol besar. Sibuk mencari muka ke atasan, tapi tidak ada kontribusi nyata untuk omzet perusahaan. Sindir Rio tajam, matanya menatap Fikri dengan penuh kemenangan. Seisi ruangan mulai berbisik-bisik. Fikri mengeratkan genggamannya pada pulpen, buku-buku jarinya memutih. Ia ingin membela diri, tapi ia sadar posisinya hanya staf rendahan. Melawan Rio di forum terbuka, hanya akan memperburuk citranya sebagai karyawan pembangkang. Fikri memilih diam, menerima segala caci maki itu sebagai konsekuensi dari nasibnya. Namun, tiba-tiba suara gebrakan meja yang keras menghentikan celoteh Rio. Jalva berdiri dari kursi kebesarannya. Wajahnya merah pada menahan amarah, tapi sorot matanya tajam dan dingin menusuk tepat ke manik mata Rio. Cukup, Rio. Duduk dan diam. Perintah Zalfa dengan suara rendah namun menggelegar, membuat nyali siapapun yang mendengarnya menciut. Jalva kemudian mengambil alih kendali laptop presentasi. Dengan cepat ia membuka sebuah file grafik yang menanjak naik berwarna hijau terang. Layar proyektor menampilkan data yang membuat semua orang terbelalak. Kalian lihat grafik ini? Ini adalah grafik efisiensi operasional perusahaan kita dalam 2 minggu terakhir. Pengeluaran lembur divisi admin turun drastis hingga Rp0, dan kecepatan pemrosesan data meningkat 300%. Artinya, profit margin kita naik 20% hanya dari efisiensi ini saja. Tahukah kalian siapa yang merancang sistem otomatisasi di balik angka-angka fantastis ini? Tanya Zalfa lantang. Ruangan hening seketika. Jalva menunjuk Fikri yang masih tertegun di belakang. Fikri Ardiansyah. Staf yang kamu sebut kinerjanya nol besar itu, Rio. Dia bekerja dalam diam, membereskan kekacauan data yang kamu dan timmu buat selama bertahun-tahun hanya dalam hitungan hari. Perusahaan ini membutuhkan otak cerdas yang bekerja nyata seperti Fikri, bukan manajer yang hanya pandai bersilat lidah dan menjatuhkan orang lain seperti kamu. Rio tertunduk malu, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia tidak menyangka Zalfa memiliki data sedetail itu. Sementara itu, Fikri mengangkat wajahnya perlahan, menatap Zalfa dengan pandangan tidak percaya. Di sana, di depan semua petinggi perusahaan, wanita itu berdiri tegak menjadi tameng baginya. Zalfa membalas tatapan Fikri sesaat, sorot matanya seolah berkata, "Aku tahu nilaimu, Fikri. Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri." Hari itu, seluruh kantor belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah mengusik orang yang dilindungi oleh sang ratu. Langit sore Yogyakarta kembali menurunkan tirai hujan, seakan semesta ingin mengulang nostalgia pertemuan pertama mereka. Setelah drama panas di ruang rapat tadi siang, Fikri memilih untuk pulang lebih awal. Ia berdiri di halte Trans Jogja depan kantor, tempat yang sama di mana ia pernah duduk putus asa beberapa hari lalu. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Ada rasa hangat yang menjalar di dada setiap kali ia mengingat bagaimana Zalfa berdiri gagah membelanya di depan semua orang. Pembelaan itu bukan sekadar pembenaran atas kinerjanya, melainkan sebuah pengakuan atas eksistensinya yang selama ini dianggap tak kasat mata. Fikri merapatkan jaketnya, menatap nanar ke arah jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kota. Bus yang ditunggunya belum juga terlihat batang hidungnya. Saat ia sedang melamun, sebuah aroma parfum vanila yang lembut dan elegan menyapa indera penciumannya, mengalahkan bau aspal basah yang mendominasi. Fikri menoleh, dan seketika matanya membelalak tak percaya. Di sampingnya, berdiri Zalfa. Sang CEO yang biasanya duduk nyaman di jok kulit Alphard, kini berdiri di halte berlantai semen yang kotor, ikut menunggu bus layaknya karyawan biasa.
Ia masih mengenakan setelan blazer kantornya yang rapi, namun wajahnya terlihat jauh lebih rileks tanpa beban. Bu Zalfa, Ibu sedang apa di sini? Tanya Fikri tergagap, refleks celingukan mencari keberadaan mobil mewah bosnya. Mana mobil Ibu? Mana Pak Asep? Zalfa tersenyum tipis, lalu duduk di bangku besi halte yang dingin, menepuk sisi kosong di sebelahnya sebagai isyarat agar Fikri ikut duduk. Saya suruh Pak Asep pulang duluan, katanya anaknya sakit demam, jadi saya izinkan dia pulang cepat. Lalu Ibu pulang naik apa? Taksi online? Tanya Fikri masih bingung sambil duduk perlahan di samping Zalfa, menjaga jarak sopan meski bangku itu sempit. Tidak, jawab Zalfa santai sambil menatap rintik hujan. Saya mau naik bus. Sama kamu. Fikri terdiam, kehabisan kata-kata. Tapi Bu, bus jam segini pasti penuh. Desak-desakan, bau keringat. Tidak pantas buat Ibu. Zalfa menoleh, menatap manik mata Fikri dalam-dalam. Justru itu yang saya cari, Fik. Selama ini saya hidup di dalam gelembung kaca yang nyaman tapi sepi. Tadi, saat saya membela kamu di rapat, saya sadar satu hal. Saya tidak bisa memimpin orang-orang yang tidak saya mengerti hidupnya. Saya ingin merasakan apa yang kamu rasakan. Menunggu bus, kehujanan, lelahnya berdiri. Izinkan saya belajar menjadi manusia biasa hari ini ya, Fik. Mendengar itu, hati Fikri berdesir hebat. Ia tidak lagi membantah. Mereka berdua pun duduk diam dalam keheningan yang nyaman. Di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan, dunia terasa hening, hanya milik mereka berdua. Tanpa sadar, karena sempitnya bangku, bahu kekar Fikri dan bahu mungil Zalfa saling bersentuhan. Ada aliran listrik halus yang merambat, menghangatkan tubuh mereka di tengah udara Jogja yang menggigil. Di halte sederhana itu, jarak antara langit dan bumi seolah lenyap, menyisakan dua insan yang sedang menikmati detak jantung yang berirama sama. Bus Trans Jogja jalur 1A yang dinanti akhirnya tiba. Pintu hidrolik terbuka, dan seketika itu pula terlihat pemandangan yang membuat nyali Zalfa sedikit menciut. Di dalam bus, manusia berjejal seperti ikan sarden dalam kaleng. Tidak ada kursi kosong, bahkan untuk berdiri pun sulit. Namun, Fikri memberi isyarat mata yang menenangkan. Dengan ragu, Zalfa melangkah naik, diikuti Fikri di belakangnya yang sigap memastikan bosnya tidak terdorong penumpang lain yang berebut masuk. Di dalam bus, guncangan dan aroma campur aduk langsung menyambut mereka. Zalfa kehilangan keseimbangan saat bus melaju mendadak. Refleks, Fikri menangkap lengan Zalfa dan memposisikan dirinya di belakang wanita itu. Ia merentangkan kedua tangannya ke tiang pegangan di kiri dan kanan Zalfa, menciptakan semacam benteng perlindungan manusia. Fikri membiarkan punggungnya dihantam dorongan penumpang lain, demi memberi sedikit ruang napas bagi Zalfa di depannya. Maaf kalau tidak nyaman, Bu. Tahan sebentar ya, 3 halte lagi kita sampai, bisik Fikri tepat di telinga Zalfa. Zalfa terdiam, jantungnya berpacu lebih cepat dari laju bus. Di tengah himpitan orang asing yang membuatnya risih, keberadaan Fikri di belakangnya terasa begitu kokoh dan aman. Aroma tubuh Fikri yang maskulin meski bercampur keringat kerja, entah kenapa terasa lebih menenangkan daripada parfum ruangan kantornya. Mereka turun di sebuah halte pinggiran kota, lalu berjalan kaki menyusuri gang sempit yang hanya cukup dilewati satu motor. Zalfa melangkah hati-hati dengan sepatu hak tingginya di jalan setapak yang tidak rata itu. Fikri akhirnya berhenti di depan sebuah rumah mungil berdinding batako yang belum diplester halus. Halamannya kecil tapi asri dengan tanaman bunga dalam pot bekas kalengket. Assalamualaikum, Bu. Fikri pulang. Salam Fikri sambil membuka pintu kayu yang catnya mulai mengelupas. Seorang wanita paruh baya dengan guratan lelah di wajah namun, bermata teduh muncul dari dapur. Ia masih mengenakan daster batik lusuh. Melihat Fikri, wajahnya sumringah. Namun, senyumnya makin lebar saat melihat sosok cantik di belakang anaknya. Waalaikumsalam, Le. Ya Allah, Gusti. Ibu Fikri ternganga, lalu buru-buru merapikan rambutnya yang berantakan. Kamu bawa siapa ini? Cantik sekali, Masya Allah. Ini pacarmu yang sering kamu ceritakan itu ya? Fikri gelagapan, wajahnya memerah. Bukan Bu. Ini Bu Zalfa, bos Fikri di kantor.
Beliau tadi kebetulan lewat sini dan mampir sebentar karena macet. Fikri berbohong demi kebaikan, tidak ingin ibunya tahu kalau bosnya baru saja naik bus desak-desakan. Jalfa tersenyum ramah, menyalami tangan kasar ibu Fikri dan menciumnya dengan takzim. Sebuah gestur yang membuat Fikri tertegun. "Selamat sore, Bu. Saya Jalfa. Maaf mengganggu waktunya." "Oalah, bos tuh. Maaf ya Mbak cantik, ibu kira calon mantu. Mari masuk. Rumahnya jelek, sempit, jangan kaget ya," ucap ibu dengan nada ramah yang tulus, menarik tangan Zalfa untuk duduk di kursi rotan tua di ruang tamu. Tak lama kemudian, 2 gelas teh manis hangat dan sepiring pisang goreng panas tersaji di meja. Zalfa menyesap teh melati tubruk gula batu buatan ibu Fikri. Rasanya sederhana, tapi hangatnya menjalar sampai ke relung hati. Di rumah mewah orang tuanya, Zalfa terbiasa makan sendiri dilayani pembantu. Di sini, di rumah sempit ini, ia melihat Fikri memijat kaki ibunya sambil bercanda menceritakan kejadian lucu di kantor, sementara sang ibu tertawa renyah menatap bangga pada anaknya. Pemandangan itu membuat mata Zalfa berkaca-kaca. Ia sadar, Fikri mungkin miskin harta, tapi dia kaya raya akan kasih sayang keluarga. Sesuatu yang selama ini Zalfa cari dengan sia-sia di tumpukan uangnya. Waktu berlalu dengan cepat pasca kunjungan emosional ke rumah ibu Fikri. Hubungan antara atasan dan bawahan itu kini memiliki landasan rasa saling percaya yang kokoh, meski tetap dibalut profesionalisme di kantor. Ujian sesungguhnya bagi sinergi mereka datang 1 bulan kemudian, ketika Nusantara Digital mendapat tantangan terbesar sepanjang sejarah perusahaan berdiri. Mereka harus memenangkan tender proyek raksasa, Jogja Eco Park, sebuah kawasan wisata terpadu seluas puluhan hektar yang digadang-gadang akan menjadi ikon baru pariwisata Yogyakarta. Suasana di ruang rapat eksekutif pagi itu terasa sangat mencekam, jauh lebih tegang daripada sidang skripsi manapun. Di salah satu sisi meja panjang, duduk para investor kakap dari Jakarta yang terkenal kritis dan sulit dipuaskan. Wajah mereka tampak masam dan tidak terkesan. Mereka baru saja menolak mentah-mentah proposal awal yang dipresentasikan oleh tim Rio. Konsep Futuristic City yang ditawarkan Rio dianggap terlalu kaku, merusak lingkungan asri, dan sama sekali tidak mencerminkan jiwa Yogyakarta. "Jika hanya ingin membangun gedung kaca dan beton, kami bisa buat di Jakarta. Kami cari sesuatu yang bernyawa. Kalau hanya ini yang kalian tawarkan, kami tarik investasi kami," ancam ketua investor sambil menutup berkas proposal dengan kasar. Zalfa memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Perusahaan terancam kehilangan proyek bernilai triliunan rupiah, dan itu bisa berdampak fatal pada nasib ratusan karyawan. Di tengah kebuntuan yang menyesakan itu, Fikri yang duduk di barisan belakang sebagai anggota tim pendukung, perlahan mengangkat tangannya. Rio yang melihat itu langsung melotot tajam, memberi kode keras agar Fikri tidak mempermalukan divisi mereka lebih jauh. Namun, Zalfa menangkap sinyal itu. Dengan tatapan penuh harap, ia mengangguk pada Fikri, memberikan panggung pada pemuda itu. Fikri berdiri dengan tenang, merapikan kemejanya, lalu melangkah ke depan. Ia tidak membawa data statistik rumit, melainkan sebuah visi. Ia menghubungkan tabletnya ke layar proyektor utama. "Bapak Ibu sekalian," suara bariton Fikri memecah keheningan. "Jogja tidak butuh lebih banyak beton. Jogja adalah tentang rasa dan memori. Izinkan saya menawarkan konsep yang berbeda, Eco Culture Tech." Fikri mulai memaparkan idenya dengan fasih. Ia tidak merancang taman bermain biasa, melainkan sebuah ekosistem. Dalam visinya, Jogja Eco Park akan mempertahankan 70% lahan hijau. Ia mengusulkan penggunaan teknologi aplikasi terintegrasi di mana pengunjung bisa memindai pohon tua atau bangunan joglo dengan HP mereka untuk melihat sejarah cerita rakyat lewat teknologi augmented reality. Tidak hanya itu, Fikri merancang sistem di mana gerai makanan tidak diisi oleh restoran franchise asing, melainkan dikurasi khusus untuk pedagang kecil lokal, seperti angkringan dan penjual jajanan pasar, yang dikelola dengan sistem pembayaran digital modern yang transparan. "Kita tidak hanya membangun tempat wisata, Pak. Kita membangun jembatan antara masa lalu yang luhur dengan masa depan yang canggih. Kita memberdayakan warga lokal, bukan menyingkirkan mereka," tutup Fikri dengan penuh penjiwaan. Hening. Seluruh ruangan terpaku. Konsep itu begitu membumi namun sangat visioner.
Detik berikutnya, ketua investor berdiri dan bertepuk tangan keras, diikuti oleh seluruh jajaran direksi. Senyum bangga merekah lebar di wajah Zalfa. Tanpa keraguan sedikitpun, hari itu juga Zalfa mengambil keputusan berani. Di depan Rio yang ternganga tak percaya, Zalfa secara resmi menunjuk Fikri Ardiansyah, karyawan yang baru lulus masa percobaan, sebagai ketua tim pelaksana proyek Jogja Eco Park. Sebuah mandat besar yang menjadi awal pembuktian diri sang pemuda miskin di panggung dunia. Jatuh cinta diam-diam di tempat kerja itu rasanya seperti menaiki roller coaster. Ada rasa takut ketahuan, tapi ada sensasi manis yang membuat jantung berdebar 2 kali lebih kencang. Setelah Fikri resmi diangkat menjadi ketua tim proyek, intensitas pertemuannya dengan Zalfa semakin tinggi. Hampir setiap hari mereka berada di ruang rapat yang sama. Namun, justru disitulah ujian terberatnya. Di depan puluhan pasang mata karyawan lain, mereka harus bersandiwara seolah-olah hubungan mereka murni profesional antara atasan dan bawahan. Tidak boleh ada senyum berlebih, tidak boleh ada tatapan mata yang terlalu lama, apalagi sentuhan fisik. Siang itu, ruang rapat kaca kembali dipenuhi oleh tim inti proyek. Suasana sangat serius dan membosankan. Rio sedang memaparkan anggaran logistik dengan nada suara yang monoton dan membuat kantuk. Fikri duduk di ujung meja sebagai pimpinan rapat, sementara Zalfa duduk di ujung lainnya sebagai pengawas. Jarak memisahkan mereka, namun rindu di hati rasanya sudah tidak tertahankan. Mereka berdua terhubung dalam satu jaringan dokumen kerja daring yang sama di laptop masing-masing, sebuah dokumen notulensi rapat yang bisa diedit bersama secara real-time. Di layar laptop Fikri, kursor berkedip-kedip menunggu kalimat selanjutnya. Sambil tetap memasang wajah serius mendengarkan Rio, jari-jari lentik Fikri mulai menari di atas keyboard. Namun, bukan poin anggaran yang ia ketik. Di baris paling bawah halaman dokumen yang sedang dibuka Zalfa juga, muncul sebuah kalimat berhuruf kecil. Jangan cemburu terus Bu Bos, nanti cantiknya luntur lo. Senyum dong sedikit. Di ujung meja sana, mata Zalfa membelalak melihat kalimat itu muncul tiba-tiba di layarnya. Ia refleks menutup mulutnya, menahan tawa yang hampir meledak. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik Fikri dengan ekor matanya. Pemuda itu tampak tenang. Wajahnya lempeng seolah sedang mengetik ayat suci, padahal sedang menggoda bosnya. Dengan adrenalin yang memuncak, Zalfa memberanikan diri membalas. Jari-jarinya mengetik cepat di bawah kalimat Fikri, seolah-olah sedang mengoreksi data. Fokus rapat, Pak Ketua Tim. Awas ya, nanti saya potong gajinya kalau main-main. Kalimat itu muncul di layar Fikri. Fikri menggigit bibir bawahnya menahan senyum. Ia lalu memblok tulisan percakapan rahasia itu dan menekan tombol backspace, menghapusnya dalam sekejap mata sebelum ada staf lain yang sempat melihat ke layar proyektor. Jejak kenakalan mereka hilang tak berbekas, kembali bersih menjadi lembar kerja profesional. Permainan, surat-suratan, digital ini berlanjut sepanjang rapat. Di tengah pembahasan beton dan aspal yang kaku, ada percikan asmara yang bermain lincah di antara kursor yang berkedip. Fikri mengetik, nanti pulang bareng, lalu dihapus. Zalfa membalas dengan mengetik simbol, senang. Titik 2 kurung tutup, lalu menghapusnya lagi dengan cepat. Bagi orang lain di ruangan itu, Fikri dan Zalfa terlihat seperti dua profesional yang sedang sibuk mencatat poin penting. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah serius itu, ada dua hati yang sedang tertawa bahagia, menikmati rahasia kecil mereka di tengah keramaian. Momen sederhana itu membuat rapat yang menjemukan terasa menjadi kencan terselubung yang paling manis dan mendebarkan. Bulan demi bulan berlalu dengan keringat dan kerja keras yang tak kenal lelah. Akhirnya, proyek Jogja Eco Park berhasil diresmikan dengan sukses besar, menuai pujian dari investor dan pemerintah daerah. Sebagai bentuk syukur atas pencapaian gemilang itu, Zalfa memutuskan untuk mengajak seluruh tim inti proyek berlibur sejenak. Pilihan jatuh pada Pantai Indrayanti di Gunung Kidul, sebuah surga tersembunyi dengan pasir putih bersih dan air laut biru jernih yang memanjakan mata. Sore itu, suasana di pinggir pantai terasa begitu hangat dan kekeluargaan. Jauh berbeda dengan suasana kantor yang kaku dan penuh tekanan. Asap putih beraroma sedap mengepul ke udara, membawa wangi ikan bakar dan jagung manis yang sedang dipanggang di atas bara api. Gelak tawa para karyawan bersahutan dengan suara deburan ombak pantai selatan yang gagah. Fikri, sang ketua tim yang biasanya tampil rapi,
Kini terlihat santai hanya mengenakan kaos polos putih dan celana pendek selutut. Tangannya sibuk mengipas bara api, wajahnya cemong terkena arang, namun senyum bahagia tak lepas dari bibirnya. Saat sedang sibuk membalik ikan kakap merah di panggangan, gerakan tangan Fikri tiba-tiba terhenti. Matanya terpaku pada sosok yang baru saja turun dari gazebo kayu menuju area pantai. Itu Zalfa. Namun, bukan Zalfa sang CEO yang biasa ia lihat di balik meja kerjanya. Hari ini, wanita itu melepaskan topeng, besinya. Tidak ada blazer kaku, tidak ada rambut yang digulung ketat, dan tidak ada sepatu hak tinggi yang menyiksa. Zalfa berjalan anggun menyusuri pasir putih dengan telanjang kaki. Ia mengenakan dres pantai bermotif bunga-bunga cerah yang melambai-lambai ditiup angin laut. Rambut hitam panjangnya dibiarkan terurai bebas, menari-nari diterpa angin sore. Wajahnya hanya dipoles make-up tipis, membuatnya terlihat jauh lebih muda, segar, dan bercahaya. Bagi Fikri, pemandangan itu jauh lebih indah daripada matahari terbenam yang ada di ufuk barat sana. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena adrenalin kerja, tapi karena pesona wanita yang selama ini ia kagumi diam-diam. "Mas Fikri, awas ikannya gosong," teriak salah satu staf magang membuyarkan lamunan Fikri. Fikri tersentak kaget dan buru-buru membalik ikan yang hampir hangus itu, disambut tawa riuh teman-temannya. Zalfa yang melihat kejadian itu ikut tertawa renyah sambil berjalan mendekat. "Butuh bantuan, Chef?" tanya Zalfa dengan nada jahil, berdiri tepat di samping Fikri. Bu Zalfa, jangan dekat-dekat sini, Bu. Nanti baju bagusnya bau asap. Biar saya saja yang urus logistik. Ibu duduk manis saja menikmati sunset. Jawab Fikri salah tingkah, berusaha menutupi kegugupannya. Di sini dilarang panggil, Bu, ya. Panggil Zalfa saja. Hari ini saya bukan bos kamu. Saya cuma teman yang mau minta jatah jagung bakar. Ucap Zalfa sambil tersenyum manis, senyum yang membuat deburan ombak di belakangnya seolah menjadi lagu cinta yang paling merdu. Sore itu, di bawah langit jingga Indrayanti, dinding pemisah antara atasan dan bawahan benar-benar runtuh, hanyut terbawa arus laut selatan. Matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat warna ungu dan oranye yang memukau di langit pantai Indrayanti. Saat rekan-rekan kerja yang lain masih sibuk bernyanyi dan menghabiskan sisa ikan bakar di area gazebo, Fikri dan Zalfa memilih untuk menepi. Mereka berjalan menjauh dari keramaian, mencari ketenangan di sudut pantai yang lebih sepi, di mana hanya terdengar suara deburan ombak yang memecah karang dan desau angin laut yang menyejukkan. Tanpa perlu banyak kata, mereka duduk berdampingan di atas hamparan pasir putih yang mulai terasa dingin. Zalfa memeluk lututnya, matanya menatap kosong ke arah garis cakrawala yang memisahkan laut dan langit. Di sebelahnya, Fikri duduk santai dengan kaki berselonjor, sesekali memainkan butiran pasir dengan jemarinya. Jarak fisik di antara mereka sangat dekat. Namun kali ini tidak ada kecanggungan seperti saat di dalam mobil dulu. Yang ada hanya rasa nyaman yang begitu dalam, seolah jiwa mereka sudah saling mengenal jauh sebelum pertemuan fisik mereka terjadi. "Tahu tidak, Fik," ucap Zalfa memecah keheningan, suaranya terdengar lirih hampir tertelan suara ombak. "Ini pertama kalinya aku bisa duduk diam melihat laut tanpa harus memikirkan target perusahaan, tanpa harus mengecek email, dan tanpa harus memakai topeng, Ibu CEO, yang sempurna. Rasanya aneh, tapi melegakan." Fikri menoleh, menatap profil wajah samping Zalfa yang diterpa cahaya rembulan samar. "Memangnya selama ini hidup seperti apa yang Zalfa jalani?" tanyanya lembut, sengaja tidak menggunakan embel-embel, "Ibu." Zalfa tersenyum kecut. "Hidup seperti robot. Sejak kecil, Papa selalu mendidikku untuk jadi nomor satu. Tidak boleh menangis, tidak boleh lemah, tidak boleh salah. Orang melihatku punya segalanya. Uang, jabatan, mobil mewah. Tapi di dalam sini..." Zalfa menunjuk dadanya sendiri, kosong, Fik. "Sepi. Aku punya ribuan karyawan, tapi aku tidak punya satupun teman yang tulus. Semua orang mendekat karena butuh sesuatu, bukan karena ingin mengenalku." Fikri mendengarkan dengan seksama, menjadi pendengar setia bagi keluh kesah wanita yang selama ini dianggap wanita besi itu. Ia melihat sisi rapuh Zalfa yang selama ini tersembunyi rapat di balik meja mahoninya. "Kalau aku kebalikannya," sahut Fikri pelan, matanya menerawang jauh.
Aku hidup dengan segala keterbatasan. Makan tahu tempe itu mewah, bisa bayar listrik tepat waktu itu prestasi. Tapi ibuku selalu bilang, "Le, sugih kui dudu barang, tapi ati. Kaya itu bukan soal harta, tapi hati. Asal kita bisa tidur nyenyak dan tidak merugikan orang lain, itu sudah cukup." Zalfa menoleh, menatap mata Fikri lekat-lekat. "Dan kamu membuktikannya, Fik. Kamu punya kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang papaku. Kamu punya ketulusan, kehangatan keluarga, dan kecerdasan yang rendah hati. Kadang aku iri sama kamu." "Tidak perlu iri. Sekarang kan kamu sudah punya teman yang tulus," jawab Fikri sambil tersenyum tulus. "Siapa?" tanya Zalfa memancing. "Ya ombak, pasir, angin dan mungkin saya. Kalau boleh," canda Fikri yang disambut tawa kecil Zalfa. Malam itu, di bawah payung langit berbintang yang mulai bermunculan, dua manusia dari dua dunia yang berbeda itu saling bertukar cerita. Mereka bicara tentang impian masa kecil yang terlupakan, tentang ketakutan akan masa depan, dan tentang harapan-harapan sederhana. Obrolan itu mengalir begitu saja tanpa sekat, merekatkan kepingan-kepingan hati yang selama ini mencari pasangannya. Di tepi pantai selatan itu, Zalfa menemukan rumah untuk hatinya yang lelah, dan Fikri menemukan tujuan untuk perjuangannya yang panjang. Suasana hening menyelimuti mereka berdua, hanya suara deburan ombak yang setia mengisi jeda percakapan. Zalfa menoleh, menatap wajah Fikri dari samping. Cahaya rembulan memantul di mata pemuda itu, menciptakan kilau ketulusan yang selama ini Zalfa cari. Jantung Zalfa berdegup kencang, lebih kencang dari saat ia memimpin rapat pemegang saham terberat sekalipun. Ia tahu, jika ia membiarkan momen ini berlalu, mungkin ia tidak akan pernah punya keberanian lagi. Zalfa menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberaniannya. "Fik," panggilnya lirih, namun terdengar sangat jelas di telinga Fikri. "Aku tidak tahu kapan persisnya perasaan ini muncul. Mungkin saat kamu memayungi nenek itu, mungkin saat kita makan di angkringan, atau mungkin saat kamu membelaku di ruang rapat. Tapi yang jelas, aku sadar satu hal, aku jatuh cinta sama kamu, Fik." Fikri tersentak hebat. Tubuhnya menegang seketika. Jagung bakar yang sejak tadi dipegangnya, hampir saja terlepas dari genggaman. Ia menoleh cepat, menatap Zalfa dengan pandangan tidak percaya, mencari tanda-tanda kebohongan atau lelucon di wajah bosnya itu. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan mata yang basah dan penuh harap. Fikri terdiam, lidahnya keluh. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia juga merasakan hal yang sama, bahwa ia memuja wanita di hadapannya ini. Namun, logika dan realitas seketika menamparnya keras. Siapa dia? Hanya seorang staf biasa dari keluarga miskin, sementara Zalfa adalah putri konglomerat pemilik perusahaan raksasa. Fikri menundukkan wajahnya, menatap pasir putih di bawah kakinya. "Zalfa, tolong jangan bercanda. Kita berbeda dunia. Langit dan bumi tidak mungkin bersatu. Aku cuma laki-laki biasa yang gajinya sebulan mungkin cuma cukup buat beli satu tasmu. Aku tidak butuh tas, Fik. Aku butuh kamu." Potong Zalfa cepat, suaranya bergetar menahan tangis. Tangan halusnya memberanikan diri meraih tangan Fikri yang kasar. Sentuhan itu membuat pertahanan Fikri runtuh. Ia mengangkat wajahnya, menatap Zalfa dengan sorot mata yang teduh namun penuh tekad. Ia membalas genggaman tangan Zalfa, erat dan hangat. "Dengar, Fa. Aku juga mencintaimu. Tapi justru karena aku mencintaimu, aku tidak mau menjadi beban buatmu. Aku tidak mau orang-orang memandang rendah suamimu, menganggap aku hanya benalu yang menumpang hidup pada istrinya yang kaya. Harga diriku sebagai laki-laki tidak mengizinkan itu," ucap Fikri tegas namun lembut. Fikri kemudian menatap lurus ke dalam mata Zalfa. "Beri aku waktu, Fa. 1 tahun. Hanya 1 tahun. Izinkan aku berjuang memantaskan diri. Aku berjanji akan bekerja keras, bukan sebagai bawahanmu, tapi sebagai laki-laki yang sedang membangun masa depan. Jika dalam 1 tahun aku berhasil membuktikan diri dan berdiri tegak dengan kakiku sendiri, aku akan datang melamarmu. Bukan sebagai staf kepada bosnya, tapi sebagai imam yang layak memimpinmu. Kamu mau menunggu?" Zalfa tertegun mendengar kedewasaan pemuda itu. Air mata haru menetes di pipinya.
Ia mengangguk pelan, lalu tersenyum lebar di sela air matanya. Sebuah janji suci telah terucap di bibir pantai malam itu. Bukan janji gombal anak muda, melainkan sebuah kontrak perjuangan demi cinta yang bermartabat. 1 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi mereka yang sedang menahan rindu, namun bagi Fikri, 1 tahun terasa seperti kedipan mata yang harus diisi dengan perjuangan berdarah-darah. Sejak malam di pantai Indrayanti itu, Fikri berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan lagi Fikri si staf admin yang pemalu dan pasrah. Ia menjelma menjadi kuda hitam yang berlari kencang tanpa lelah. Hari-harinya dimulai sejak adzan subuh berkumandang dan berakhir jauh setelah tengah malam menyapa. Di siang hari, Fikri bekerja dengan etos kerja yang mengerikan. Ia melahap semua tantangan proyek yang diberikan, tidak peduli seberapa sulitnya. Namun, perjuangannya tidak berhenti di kantor. Saat rekan kerjanya pulang untuk beristirahat atau nongkrong di kafe, Fikri melanjutkan harinya dengan kuliah S2 Manajemen Bisnis kelas malam di salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Matanya seringkali merah karena kurang tidur, dan kopi hitam pahit tanpa gula menjadi sahabat setianya untuk menahan kantuk. Semua lelah itu ia telan mentah-mentah. Karena setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Zalfa yang menunggunya menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya kembali. Buah dari kerja keras itu mulai terlihat di pertengahan tahun, saat krisis inflasi global menghantam banyak perusahaan properti dan digital, termasuk Nusantara Digital. Di saat direksi lain panik memikirkan pemecatan karyawan untuk efisiensi, Fikri hadir dengan inovasi brilian. Ia menciptakan sebuah sistem aplikasi manajemen aset berbasis kecerdasan buatan yang mampu memangkas biaya operasional hingga 40% tanpa perlu memecat 1 orang pun karyawan. Aplikasi ciptaan Fikri ini bahkan laku keras dijual ke perusahaan lain, memberikan keuntungan triliunan rupiah di saat perusahaan lain justru merugi. Puncak pembuktian itu terjadi di rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan yang digelar di Ballroom Hotel Bintang 5. Ayah Zalfa, Bapak Wijaya, selaku komisaris utama dan pemegang saham mayoritas, duduk di kursi paling depan dengan wajah serius. Fikri mempresentasikan laporan pertanggungjawaban tahunannya dengan percaya diri, data yang akurat, dan visi yang tajam. Tidak ada lagi Fikri yang gugup, yang berdiri di sana adalah seorang pemimpin sejati yang matang ditempa masalah. Saat presentasi berakhir, ruangan hening menunggu tanggapan sang komisaris. Bapak Wijaya berdiri, lalu tersenyum lebar dan bertepuk tangan, diikuti oleh seluruh pemegang saham. Saya sudah memimpin perusahaan ini selama 30 tahun, dan saya belum pernah melihat pertumbuhan sesaat ini di tengah krisis, ucap Bapak Wijaya lantang. Perusahaan ini butuh darah muda yang visioner. Maka, dengan persetujuan seluruh pemegang saham, hari ini saya menunjuk Fikri Ardiansyah sebagai Wakil CEO Nusantara Digital. Keputusan ini bukan karena kedekatan pribadi, tapi murni karena prestasi dan dedikasinya menyelamatkan kapal kita dari badai. Zalfa yang duduk di samping ayahnya menatap Fikri dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Fikri membalas tatapan itu dengan anggukan kecil yang penuh arti. Ia berhasil. Ia telah menepati janjinya untuk berdiri tegak, bukan karena belas kasihan, tapi karena kemampuan. Pria yang dulu diremehkan karena sepatu jebolnya, kini berdiri di puncak pimpinan, siap untuk menjemput belahan jiwanya dengan kepala tegak. Malam itu, Yogyakarta tampak lebih cantik dari biasanya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip bak hamparan bintang yang jatuh ke bumi, menemani hiruk-pikuk di sekitar Tugu Pal Putih yang menjadi ikon kota Gude ini. Di salah satu restoran rooftop yang menghadap langsung ke arah Tugu, Fikri duduk menunggu dengan jantung yang berdegup kencang. Persis seperti saat ia menunggu hasil wawancara kerja dulu, namun dengan nuansa kecemasan yang jauh lebih manis. Malam ini tepat 1 tahun sejak perjanjian di tepi pantai itu dibuat. Fikri tampil berbeda. Kemeja lusuh dan celana bahan yang warnanya pudar itu sudah berganti dengan setelan jas pas badan berwarna biru dongker yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bersih dan berseri, memancarkan aura kewibawaan seorang pemimpin muda yang matang. Tak lama kemudian, Zalfa datang. Ia mengenakan gaun malam sederhana namun elegan berwarna merah marun. Saat mata mereka bertemu, dunia sekeliling seolah berhenti berputar. Zalfa berjalan mendekat, matanya tak lepas memandang Fikri dengan takjub. Pria di hadapannya ini benar-benar telah bertransformasi, namun sorot matanya yang teduh masih tetap sama seperti Fikri si penyelamat nenek penjual gorengan.
Makan malam berjalan dengan syahdu, diiringi alunan biola yang memainkan lagu romantis sayup-sayup. Mereka tidak bicara soal pekerjaan, saham, atau proyek. Mereka hanya bicara tentang rindu yang ditahan selama 365 hari. Hingga akhirnya, Fikri meletakkan sendok dan garpunya, lalu menarik napas panjang. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dua benda dan meletakkannya di atas meja. Sebuah kotak beludru kecil dan sebuah buku tabungan ban berwarna biru. Zalfa menatap kedua benda itu dengan bingung. Fikri tersenyum lembut, lalu membuka buku tabungan itu dan menyodorkannya pada Zalfa. Ini bukan tabungan perusahaan, FA. Ini tabungan pribadiku. Isinya mungkin belum cukup untuk membelikanmu pulau, tapi ini cukup untuk membeli rumah yang nyaman bagi kita dan biaya pendidikan anak-anak kita kelak. Ini hasil keringatku sendiri, tanpa sepeser pun uang warisan atau fasilitas kantor. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu menanggungmu di pundakku sendiri. Zalfa menutup mulutnya dengan tangan, matanya mulai basah. Fikri kemudian membuka kotak beludru itu. Di dalamnya, terselip sebuah cincin emas putih dengan desain minimalis, bertahtakan satu berlian kecil yang berkilau tulus. Tidak berlebihan, namun sangat anggun. Fikri menatap manik mata Zalfa dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang mantap namun bergetar menahan haru. Hutang janjiku sudah lunas. 1 tahun sudah berlalu dan aku kembali berdiri di sini sebagai laki-laki yang siap, bukan lagi sebagai bawahan yang minder. Will you marry me, Bu Bos? Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu mendampingiku, membangun surga kecil kita bersama-sama? Air mata bahagia tumpah membasahi pipi Zalfa. Ia tidak mampu berkata-kata, tenggorokannya tercekat oleh rasa haru yang membuncah. Ia hanya mengangguk kuat berkali-kali sambil terisak bahagia. Fikri berdiri, menyematkan cincin itu di jari manis Zalfa. Ukurannya pas, seolah cincin itu memang ditakdirkan berada di sana sejak dulu. Di bawah saksi bisu Tugu Jogja yang gagah, dua hati itu akhirnya bertaut dalam ikatan janji suci menuju keabadian. Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba, mengubah sebuah gedung pertemuan megah di jantung kota Yogyakarta menjadi saksi bisu penyatuan dua keluarga besar. Suasana sakral dan agung begitu terasa kental. Alunan gending gamelan Kebogiro mengalun lembut, menyambut para tamu undangan yang hadir dengan senyum merekah. Aroma bunga melati yang segar bercampur dengan wangi duparatus menyeruak ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan nuansa magis khas pernikahan adat Jawa yang luhur. Di atas pelaminan yang didesain menyerupai joglo keraton, Fikri dan Zalfa duduk bersanding bak raja dan ratu sehari. Zalfa tampak manglingi, kecantikannya memancar sempurna dalam balutan kebaya beludru hitam bersulam benang emas dengan riasan paes ageng yang anggun. Di sebelahnya, Fikri tampil gagah perkasa mengenakan beskap senada, lengkap dengan keris terselip di punggungnya, memancarkan aura ksatria Jawa yang melindungi permaisurinya. Tidak ada lagi jejak pemuda lusuh yang kehujanan di halte, yang ada hanyalah sosok pemimpin keluarga yang berwibawa. Namun, pemandangan paling mengharukan justru terjadi di kursi deretan orang tua. Di sana, sekat perbedaan status sosial seolah lenyap tak berbekas. Ayah Zalfa, Pak Wijaya, sang konglomerat properti yang biasanya kaku dan disegani, terlihat sedang tertawa lepas. Ia duduk akrab di samping Ibu Fikri, wanita sederhana yang membesarkan anaknya sendirian dengan berjualan gorengan. Mereka tampak asyik berbincang, bahkan saling bertukar cerita lucu tentang masa kecil anak-anak mereka. Wah, jadi Nak Fikri dulu pernah nangis guling-guling cuma karena minta dibelikan anak ayam warna-warni. Bu? Hahaha, saya tidak menyangka wakil CEO saya punya masa lalu seunik itu. Gelak Pak Wijaya renyah, sama sekali tidak merasa canggung dengan besannya yang sederhana. Ibu Fikri tersenyum malu namun bangga. Inggih, Pak. Fikri itu memang anaknya perasa sekali. Hatinya lembut. Makanya saya tenang menyerahkan dia ke Nak Zalfa, karena saya tahu dia akan menjaga istri Bapak dengan nyawanya sendiri. Mendengar itu, Pak Wijaya mengangguk takzim. Ia kemudian berdiri, menepuk bahu Fikri yang baru saja turun dari pelaminan untuk sungkem. Matanya berkaca-kaca menatap menantunya. Fikri, ucap Pak Wijaya dengan suara bergetar namun tegas. Hari ini, Bapak tidak hanya menyerahkan putri kesayangan Bapak kepadamu, tapi Bapak juga menyerahkan masa depan ribuan karyawan Nusantara digital di pundakmu. Bapak sudah tua, sudah saatnya Bapak istirahat momong cucu. Pimpinlah perusahaan,
dan bimbinglah istrimu. Bapak percaya, di tanganmu yang jujur dan pekerja keras, segalanya akan jauh lebih baik. Jaga amanah ini, ya, Le. Fikri menunduk hormat, mencium tangan mertuanya dengan penuh takzim. Inggih, Pak. Saya berjanji, selama napas masih berhembus, saya akan menjaga kehormatan Zalfa dan kepercayaan Bapak. Matur nuwun sudah mempercayai pemuda biasa seperti saya. Momen itu disaksikan oleh ribuan pasang mata dengan haru. Pernikahan ini bukan sekadar pesta kemewahan, melainkan simbol kemenangan cinta dan karakter di atas segala materi duniawi. Banyak orang bilang pernikahan adalah akhir yang bahagia, padahal sebenarnya itu adalah awal dari petualangan komedi yang sesungguhnya. Setelah pesta megah usai dan gaun pengantin dilepas, Fikri dan Zalfa memulai babak baru di rumah impian mereka yang bergaya minimalis tropis. Disinilah topeng kewibawaan mereka benar-benar runtuh, digantikan oleh sisi manusiawi yang polos dan menggemaskan. Malam-malam pertama mereka diisi dengan perang dingin, secara harfiah. Siapa sangka, Dalfa yang di kantor begitu elegan dan tertata, ternyata kalau tidur memiliki kebiasaan unik. Ia adalah penguasa selimut sejati. Di tengah malam yang dingin karena AC, Fikri sering terbangun dengan tubuh menggigil kedinginan. Saat menoleh, ia melihat istrinya sudah menggulung seluruh selimut tebal itu melilit tubuhnya sendiri, seperti kepompong ulat sutra yang nyenyak, menyisakan Fikri yang hanya bisa memeluk guling pasrah. Fikri hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum geli, lalu pelan-pelan menarik ujung selimut itu sedikit demi sedikit agar tidak membangunkan putri tidurnya yang sedang mendengkur halus. Kekacauan yang lebih lucu terjadi di dapur pada suatu pagi di akhir pekan. Zalfa, dengan semangat membara ingin menjadi istri teladan, bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Ia melarang Fikri masuk ke dapur. Pokoknya kamu duduk manis, biar istri tercinta yang masak, usirnya dengan percaya diri. Fikri menunggu di meja makan dengan cemas-cemas harap. Bukan aroma sedap masakan yang tercium, melainkan bau gosong yang samar-samar mulai menusuk hidung. Tak lama kemudian, Zalfa keluar dari dapur dengan wajah cemong terkena tepung dan rambut yang sedikit berantakan. Di tangannya, ia membawa piring berisi nasi goreng yang warnanya sedikit terlalu eksotis. Bukan coklat keemasan, melainkan hitam legam seperti aspal jalanan yang baru dicurah. Taraa, nasi goreng spesial ala Chef Zalfa. Maaf ya, sayang, apinya tadi kegedean sedikit, jadi agak tan sedikit warnanya, ucap Zalfa sambil nyengir kuda, menatap Fikri dengan mata berkedip-kedip memelas. Fikri menatap nasi goreng, dark mode, itu, lalu menatap wajah istrinya yang penuh harap. Sebagai suami idaman, tentu saja Fikri tidak tega mematahkan semangat itu. Ia mengambil sendok, menyuapkan nasi goreng gosong itu ke mulutnya. Suara kriuk-kriuk terdengar nyaring saat ia mengunyah nasi yang sudah berubah jadi arang itu. Zalfa menahan napas, menunggu komentar. Gimana? Nggak enak ya? Tanyanya cemas. Fikri menelan susah payah, lalu tersenyum manis sambil mengacungkan jempol. Enak kok, yang bumbunya pas. Cuma teksturnya unik, ada sensasi crunchy dan smoky yang kuat. Kayak makan popcorn rasa kecap. Besok-besok apinya dikecilin lagi ya, biar crunchy-nya berkurang. Zalfa tertawa lepas sambil memukul pelan lengan Fikri, tahu suaminya sedang berbohong demi menyenangkan hatinya. Pagi itu, sarapan mereka berakhir dengan memesan bubur ayam lewat ojek online, tapi tawa dan kehangatan di meja makan itu rasanya jauh lebih lezat daripada masakan restoran bintang 5 manapun. Mereka belajar bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana bisa tertawa bersama di tengah ketidaksempurnaan. Kebahagiaan di rumah tangga kecil Fikri dan Zalfa semakin lengkap ketika tamu istimewa yang dinanti-nanti akhirnya datang mengetuk pintu kehidupan mereka. Pagi itu, suasana rumah sedikit panik karena Zalfa yang biasanya tangguh tiba-tiba tumbang. Wajahnya pucat pasi, dan ia terus-menerus bolak-balik ke kamar mandi karena rasa mual yang hebat. Fikri yang khawatir luar biasa hampir saja membopong istrinya ke UGD, mengira Zalfa keracunan nasi goreng gosong buatannya sendiri tempo hari. Namun, setelah melakukan pengecekan mandiri dengan alat tes kehamilan, 2 garis merah samar namun pasti muncul, mengubah kepanikan itu menjadi tangis haru yang meledak. Positif. Zalfa hamil. Kabar itu disambut sujud syukur oleh Fikri. Ia memeluk istrinya erat, seolah Zalfa adalah barang pecah belah yang paling rapuh dan berharga di dunia.
Namun, drama kehamilan ternyata baru saja dimulai. Jalva yang di kantor dikenal sebagai Iron Lady yang mandiri, seketika berubah 180 derajat menjadi sosok yang super manja dan modi. Fikri benar-benar diuji kesabarannya sebagai suami siaga. Pernah suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Fikri yang sedang nyenyak bermimpi indah diguncang-guncang tubuhnya. Yang bangun, rengek Zalfa dengan mata berkaca-kaca. Fikri terbangun dengan nyawa belum terkumpul, matanya masih berat. Kenapa? Sayang? Sakit perut? Mau muntah lagi? Bukan. Aku mau mangga muda. Tapi nggak mau yang beli di pasar. Aku maunya mangga muda yang dipetik langsung dari pohon tetangga sebelah rumah ibu kamu di kampung. Sekarang, pinta Zalfa dengan nada memelas yang tidak bisa dibantah. Fikri melongo menatap jam dinding. Jam 2 pagi. Sayang, pohon tetangga? Itu jaraknya 1 jam perjalanan dari sini, dan kalau aku manjat pagar tetangga jam segini, aku bisa diteriaki maling. Bujuk Fikri putus asa. Tapi demi melihat air mata istrinya yang mulai menetes, Fikri akhirnya menyerah. Dengan mata kantuk, ia tetap bangun, mengusap punggung istrinya dengan sabar, dan berusaha mencari solusi alternatif. Memesan mangga muda lewat aplikasi belanja kilat sambil berdoa semoga bayi di dalam perut itu mau mengerti. Tidak hanya soal makanan, setiap malam sebelum tidur, punggung Zalfa harus dielus-elus dengan ritme tertentu sampai ia tertidur pulas. Jika tangan Fikri berhenti sedetik saja karena ketiduran, Zalfa akan langsung protes dalam tidurnya. Di tengah fase kehamilan yang penuh warna ini, Zalfa mengambil keputusan besar yang mengejutkan banyak pihak. Suatu pagi, ia menyerahkan kartu akses CEO-nya kepada Fikri di meja makan. Mas, mulai hari ini, aku mau di rumah saja. Aku mau fokus jaga dedek bayi, makan sehat, dan istirahat. Aku nggak mau stres mikirin target perusahaan yang bisa membahayakan kehamilanku. Kamu dan papa urus kantor ya. Aku percaya 100% sama kamu, ucap Zalfa mantap. Sejak saat itu, Fikri resmi memegang kendali penuh operasional harian Nusantara Digital, didampingi arahan Pak Wijaya. Fikri bekerja 2 kali lebih keras, memastikan kerajaan bisnis istrinya tetap berjaya, sementara Zalfa menikmati peran barunya sebagai calon ibu dengan penuh sukacita di rumah, menanti kelahiran buah cinta mereka. 3 tahun berlalu dengan cepat, seperti hembusan angin yang membawa musim berganti. Sore itu, di halaman belakang rumah Fikri dan Zalfa yang asri, terdengar suara tawa renyah yang membumbung tinggi ke angkasa, memecahkan keheningan sore Yogyakarta. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun dengan pipi gembil kemerahan sedang berlari-lari kecil di atas rumput hijau, dikejar oleh ayahnya yang berpura-pura menjadi monster penggelitik. "Haaap, kena kamu, Juna?" seru Fikri sambil menangkap tubuh mungil putranya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Pesawat Juna siap terbang. Ngung. Bocah bernama Arjuna itu tertawa terpingkal-pingkal, tangannya merentang lebar meniru sayap pesawat, matanya berbinar cerah persis seperti mata ibunya. Fikri mendekap anaknya dengan penuh kasih sayang, menciumi pipi gembil itu bertubi-tubi. Di wajah Fikri, tidak ada lagi gurat keputusasaan seperti saat ia duduk sendirian di halte bus 3 tahun lalu. Yang ada kini hanyalah gurat kebahagiaan seorang ayah yang telah memiliki segalanya. Dari arah teras, Zalfa melangkah anggun membawa nampan berisi potongan semangka segar dan es jeruk. Ia mengenakan pakaian rumah yang santai, namun aura keibuannya justru membuatnya terlihat semakin cantik mempesona. Ia tersenyum melihat 2 jagoannya sedang bergulat manja di rumput. Sudah, yah. Kasihan Juna napasnya ngos-ngosan begitu. Ayo istirahat dulu, makan buah, panggil Zalfa lembut. Fikri segera menggendong Juna dan berjalan menuju gazebo taman. Di sana, duduk 2 sosok sepuh yang sedang menikmati masa tua mereka dengan damai. Pak Wijaya, sang konglomerat yang dulu sibuk mengejar angka saham, kini tampak santai mengenakan kaos oblong, duduk berdampingan dengan ibu Fikri yang sederhana. Keduanya tertawa bahagia melihat tingkah pola cucu semata wayang mereka. Tidak ada lagi sekat status sosial di antara mereka. Di mata seorang kakek dan nenek, cucu adalah harta yang paling menyatukan. Mereka berkumpul menikmati sore yang hangat, berbagi cerita dan tawa. Fikri menatap wajah-wajah orang yang dicintainya satu persatu. Istrinya yang setia, anaknya yang sehat, ibunya yang bahagia,
dan mertuanya yang bijaksana. Hatinya bergetar hebat oleh rasa syukur yang membuncah. Ia teringat kembali pada momen pahit di halte Sudirman, saat hujan deras mengguyur harapannya, saat bus terakhir meninggalkannya sendirian dalam kepahitan. Sahabat Ken Arok, lihatlah potret keluarga ini. Siapa sangka, musibah ketinggalan bus yang dulu dianggap Fikri sebagai kesialan terbesar, ternyata adalah cara Tuhan yang paling romantis untuk mempertemukannya dengan belahan jiwanya. Terkadang, Tuhan sengaja mematahkan rencana kita, membuat kita terlambat, membuat kita gagal, atau membuat kita kehilangan arah, hanya untuk membelokkan langkah kita menuju takdir yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita impikan. Jadi, jika hari ini kamu merasa sedang berada di titik terendah, ingatlah kisah Fikri dan Zalfa. Jangan menyerah. Mungkin, bus, impianmu baru saja lewat meninggalkanmu. Tapi percayalah, mobil tumpangan dari Tuhan sedang bersiap untuk menjemputmu menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah cinta di halte Malioboro sampai akhir. Jika cerita ini menginspirasi kalian, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komentar yang positif, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif Ken Arok Productions selanjutnya. Tetaplah berbuat baik. Karena kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.